Shalom teman-teman, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua. Dan semoga semua teman-teman berada dalam keberkatan perlindungan Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa mengasihi kita semua. Nah teman-teman sekalian, dalam video ini kita akan membahas beberapa tuduhan yang sering sekali dilontarkan terhadap kekristenan, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Yahwaloni dalam cuplikan video berikut ini. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Nah teman-teman sekalian, sebenarnya orang-orang non-Kristen yang pernah menuduh bahwa Alkitab Kristen adalah palsu, ini bukan hanya pernah disampaikan oleh Ustadz Yahwaloni, tetapi juga banyak orang-orang lain yang kemudian teman-teman bisa men-searchingnya dan teman-teman akan menemukannya. Kemudian teman-teman, sebelum kita lebih lanjut, saya ingin sekali menyampaikan kepada teman-teman sebagaimana kalian bisa memperhatikan di screen, bahwa standar memastikan keaslian Alkitab dalam berbagai terjemahan itu menggunakan dua standar. Yang pertama adalah Codex Sinaiticus, kemudian Codex Vaticanus. Nah, kedua ini adalah dua naskah manuskrip Alkitab tertua dan menjadi pedoman memastikan keaslian Alkitab. Jadi kalau kemudian ada orang yang non-Kristen sering sekali melontarkan tuduhan bahwa Alkitab Kristen itu telah dipalsukan atau kemudian bukan asli, pedoman utamanya sudah ada, sudah jelas. Di sini Codex Sinaiticus dan kemudian Codex Vaticanus. Jadi Alkitab yang diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa itu bukan diterjemahkan sembarangan, tetapi ada pedoman-pedoman utama untuk memastikan keasliannya. Nah teman-teman sekalian, mengenai pembahasan dari kedua kodeks ini akan kita bahas di video selanjutnya, tetapi dalam bagian ini mari terlebih dahulu kita sama-sama mendengarkan tanggapan yang secara khusus ditujukan kepada Ustadz Yahwaloni dalam cuplikan video berikut ini. Yang sering sekali yang dilontarkan oleh Ustadz Yahwaloni adalah Injil itu sudah dipalsukan. Pertanyaan saya kepada Ustadz Yahwaloni, kenapa Ustadz Yahwaloni tidak pernah menunjukkan bahwa yang dipalsukan itu di mana? Di mana letak kitab Injil, ayat-ayat di dalam Injil yang sudah dipalsukan? Itu di mana ayatnya? Jangan asal ngomong. Anda ada mengatakan seorang dokter, dokternya di mana? Ini saya akan klarifikasi. Tolong perhatikan, dan saya tidak akan menjawab lewat kitab Injil, karena Bapak tidak akan percaya kepada kitab Injil lagi. Dan saya akan menjawab terhadap apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Perlu kita ketahui, Al-Quran ada setelah 650 tahun Injil, baru adanya Al-Quran. Ada yang satu versi lagi mengatakan 750 tahun. Yang jelas, duluan Injil, baru adanya Al-Quran. Saya akan menjawab pertanyaan Ustadz Yahwaloni, di mana beliau mengatakan bahwa Injil sudah dipalsukan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tolong perhatikan baik-baik bahwa Injil itu adalah firman Allah. Firman Allah tidak akan bisa dipalsukan oleh siapapun. Kenapa? Karena Allah Maha Kuasa dan Dia sanggup menjaga keaslian Injilnya. Terbukti ditulis di dalam Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 46. Saya akan bacakan kepada kita semua, dan khususnya saya tunjukkan kepada Ustadz Yahwaloni yang saya hormati. Tolong Isma ya Ustadz, Isma Al-Mukarram ya Ustadz Yahwaloni. Saya akan bacakan. Beginilah bunyinya. Wa kafaina ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat fihi huda wa nurun wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurata wa huda wa mau'idatan lil muttaqin. Saya akan bacakan sekali lagi. Wa kafaina ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa atainahu al-injil fihi huda wa nuran wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa hudan wa mau'idatan lil muttaqin. Artinya, dan kami iringkan jejak mereka nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya. Ini tertulis di dalam Al-Quran, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya Isa Al-Masih, kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk. Perhatikan, di dalam Injil sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, dan membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Injil sampai sekarang belum dipalsukan. Kalau seandainya Injil sudah dipalsukan, Al-Quran tidak mungkin menulis bertakwalah kamu kepada Injil, karena dalam Injil ada petunjuk, dalam Injil ada cahaya, di dalam Injil ada pengajaran. Ini kata Al-Quran dalam surat Al-Maidah ayat 46. Saya tidak
tidak mentafsirkan ayat Al-Quran, tetapi setelah saya membaca bil lughah al-arabiyah, maka saya menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, mari kita dengarkan sekali lagi bagian ini. Ini bagian yang paling penting sekali. Injil sampai sekarang belum dipalsukan. Kalau seandainya Injil sudah dipalsukan, Al-Quran tidak mungkin menulis bertakwalah kamu kepada Injil, karena dalam Injil ada petunjuk, dalam Injil ada cahaya, di dalam Injil ada pengajaran. Ini kata Al-Quran dalam surat Al-Maidah ayat 46. Nah, teman-teman sekalian, dari apa yang disampaikan oleh beliau ini, teman-teman bisa membuat penilaian sendiri apakah kemudian Alkitab adalah palsu atau kemudian asli. Sebab dari apa yang disampaikan oleh beliau ini tadi, bahwa beliau membuktikan keaslian Alkitab bukan saja berdasarkan sudut pandang Alkitab, tetapi berdasarkan pengakuan atau sudut pandang dari yang sudah dibacakan oleh beliau dalam cuplikan video yang sudah kita perhatikan sama-sama tadi. Dan karena itu, bila selama ini banyak orang yang kemudian non-Kristen sering sekali melontarkan tuduhan bahwa Alkitab telah dipalsukan, bahwa Alkitab itu bukan asli atau Bible itu bukan asli. Nah, teman-teman juga bisa mengingat seperti yang sudah saya sampaikan tadi di bagian awal, bahwa dalam hal penterjemahan Alkitab itu ada manuskrip tertua yang menjadi pedoman utama, yaitu pertama Codex Sinaiticus dan kemudian adalah Codex Vaticanus. Nah, teman-teman sekalian, saya tidak bisa memastikan apakah orang-orang yang selama ini sering menuduh Alkitab telah dipalsukan, Alkitab bukan asli, apalagi ini adalah mantan-mantan pendeta yang sering sekali berkata bahwa Alkitab telah dipalsukan, Bible telah dipalsukan. Saya tidak tahu apakah kemudian orang-orang ini paham tentang Codex Sinaiticus dan juga kemudian Codex Vaticanus sebagai pedoman utama untuk memastikan keaslian Alkitab. Karena kedua kodeks ini adalah naskah manuskrip Alkitab tertua. Dan karena itu, teman-teman, berdasarkan bagian ini, teman-teman bisa menyimpulkan sendiri apakah Alkitab telah dipalsukan atau justru kemudian kitab suci lain pun meneguhkan keaslian daripada Alkitab kita. Dan karena itu, melalui bagian ini pun saya tertarik dengan apa yang pernah saya bahas sebelumnya mengenai pernyataan dari Ustadz Yahya Waloni bahwa nama Yesus Kristus itu adalah berasal dari nama dewa Romawi, yaitu dewa kesuburan. Dan karena itu, melalui konten ini, tanpa mengurangi rasa hormat kepada Pak Ustadz Yahya Waloni, mari kita lakukan debat secara live untuk membuktikan sebagaimana yang Bapak sampaikan bahwa nama Yesus Kristus itu diambil dari nama dewa Romawi, yaitu dewa kesuburan. Nah, karena itu saya berharap sekali Pak Ustadz Yahya Waloni memberikan respon, karena memang akhir-akhir ini seperti Verbum Veritatis sudah menyampaikan ajakan debat kepada Pak Ustadz Yahya Waloni, tetapi sejauh ini setahu saya belum juga ada respon dari Pak Ustadz Yahya Waloni. Dan karena itu saya berharap sekali lagi saya mengajak Pak Ustadz Yahya Waloni tanpa mengurangi rasa hormat untuk berdebat secara live, membuktikan apa yang Bapak sampaikan bahwa nama Yesus Kristus diambil dari nama dewa kesuburan Romawi. Dan karena itu, teman-teman, saya berharap juga kalian mau men-share ini supaya kiranya Pak Ustadz Yahya Waloni segera mengetahuinya. Dan karena itu, pada akhirnya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya, Shalom.